Selamat pagi anak-anak Romans Level. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pelajaran musik dengan judul mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada. Ya, mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada. Kita nanti akan membahas hal ini supaya kalian memahami bahwa interval nada itu merupakan hal yang penting untuk mempelajari sebuah lagu, ya, atau untuk mempelajari nada, belajar not, ya, atau belajar nada, sehingga dengan kita memahami interval nada, maka kita bisa menyanyikan sebuah lagu dengan benar, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, teacher mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Engkau telah menolong dan menyertai kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga kami bisa melakukan berbagai aktivitas kami hingga sampai saat ini. Dan sekarang kami akan belajar. Mohon Tuhan sertai kami supaya apapun yang kami pelajari dapat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mengidentifikasi interval nada pada solmisasi tangga nada. Kita tentunya bukan hanya pernah, sering melihat di televisi, ya, bahwa di sana ada beberapa acara-acara musik, ya, acara musik yang ditampilkan atau acara bernyanyi yang dilakukan oleh para artis, ya. Dan di situ kita melihat, ya, di acara-acara tersebut baik acara penampilan lagu daerah maupun penampilan lagu-lagu biasa, ya, itu kita melihat bahwa dilakukan dengan menarik, ya. Nah, apa yang membuat menarik adalah karena mereka menguasai lagu itu, menguasai nada dari sebuah lagu itu. Selain mereka memiliki suara yang bagus, dan mereka juga menguasai lagu dan tangga nada setiap atau nada-nada pada setiap lagu itu. Nah, oleh sebab itu kita belajar pada hari ini tentang notasi nada supaya kita memiliki pemahaman, ya, supaya kita bernyanyi dengan benar. Dan misalkan ke depan kamu tidak tahu lagu itu, ya, tetapi dengan kita memahami atau belajar dengan sungguh-sungguh topik ini, ya, maka kita bisa menyanyikan atau membaca notnya, dan akhirnya kita bisa menyanyikan lagu yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya, ya. Nah, coba salah satu lagu daerah, ya, yang berasal dari Papua, ya, Papua Barat, yang mungkin juga lagu ini sudah kalian tahu, ya, sudah kalian tahu lagu ini. Coba kita belajar dulu, nanti baru teacher jelaskan bagaimana intervalnya, ya. Teacher nyanyikan sol do mi re do, sol do mi re mi fa re, sol si re fa sol fa mi re do, sol do mi re do,
sol do mi re mi fa re, sol si re fa sol fa mi re do, sol do fa mi, sol si re do, sol do fa mi, sol si re do. Ya, jadi dalam lagu ini ya mungkin di not terakhir ini salah penulisan ya, karena biasanya tidak pakai sol tinggi ya. Nah, dalam lagu ini kita melihat ada beberapa tanda not seperti titik, ada garis di atas. Nah, ini harus dipahami ya, harus dimengerti. Nanti kita akan belajar dalam topik tertentu nanti. Nah, selain itu di dalam lagu ini kita melihat tidak datar ya, ada nada rendah, ada nada tinggi. Nah, disinilah kita pentingnya memahami yang namanya interval pada setiap nada tersebut. Seperti sol dengan do, misalkan sol dengan do itu jauh jaraknya ya, itu tidak berdampingan, nanti teacher akan jelaskan. Nah, hal ini kita harus memahami bahwa merupakan sesuatu yang penting, karena yang harus kita tahu terlebih dahulu bahwa di dalam interval itu ada dua ya, ada dua bentuk ya, nilai dari setiap interval ya, atau dari interval nada itu ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai setengah. Nah, kita harus pahami itu terlebih dahulu yang menjadi dasar untuk belajar not atau belajar nada atau solmisasi ya. Mari kita melihat contoh ya, C dengan D ya, atau do dengan re ya, itu jarak nadanya ya, jarak nadanya adalah 1 ya, jarak nadanya adalah 1. Kemudian D dengan E, re dengan mi, jarak nadanya 1 ya. Terus apa kalau misalkan setengah nada, yaitu E dengan F atau mi dengan fa dan B dengan C atau Si dengan do, itu setengah nada ya. Bisa juga kita tambahkan 1/2 nada atau dengan jarak 2 nada ya. Itu kita tidak tinggal menambahkan saja itu ya, atau tinggal ditambahkan saja. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bahwa di dalam melakukan atau memahami interval nada, yang paling penting adalah kita harus melihat jaraknya ya, jarak nada itu. Nah, dari mana C dengan D jarak nadanya 1 dan E dengan F atau mi dengan fa jarak nadanya setengah dan seterusnya. Mari teacher akan jelaskan ya melalui tangga nada ini ya. Ini tangga nada C ya. Ini nadanya C ke D itu dari C itu lebih tinggi, D-nya lebih rendah dari D ya, itu jaraknya 1. Nanti lebih jelasnya teacher jelaskan pakai touch keyboard ya. Kemudian D lebih rendah daripada E, jaraknya 1. Sedangkan E lebih rendah daripada F, itu F dengan F itu setengah. Dan F lebih rendah daripada G.
ya jaraknya 1. Sedangkan G lebih rendah daripada A, itu jaraknya 1. Dan A lebih rendah daripada B. Nah, ini sudah ada tanda C ke D itu nilai jarak nadanya 1 dan D ke E jarak nadanya 1. Ya, ini tandanya. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Teacher akan jelaskan dengan menggunakan tools keyboard. Ya, coba perhatikan. Ini lebih jelasnya. Kenapa C dengan D jaraknya 1? Karena begini. Dari C ini kalau kita lihat di keyboard, ini persis seperti ini. Ada tools putih dan ada tools hitam. Ya. C dengan D ini jaraknya 1. Kenapa C dengan D 1? Karena di sini ada yang namanya checkrest, ya, checkrest atau cheese, ya. Ini dari C ke checkrest ini setengah, ya. Setengah ini coba perhatikan baik-baik ya. Setengah dan checkrest atau cheese ini ke D itu setengah. Maka setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Demikian juga D dengan E jaraknya berapa? Ya. Jadi D dengan E jaraknya 1. Ya 1, D dengan E 1. Kenapa? Karena D ada di sini jarak di tengah-tengahnya. D dengan D dengan decrease atau dis, ya, dan D atau dis dengan E itu setengah, ya. D dengan dis setengah dan dis dengan E itu setengah. Jadi setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, makanya ini 1, ya, dari C ke D 1 dan dari D ke E 1. Lalu di sini kenapa tadi E dengan F itu setengah atau B dengan C itu setengah? Ya, ini berlaku juga dengan ini ya. E dengan G 1 dan G dengan A 1 dan A dengan B 1 jaraknya, karena ada yang di tengah-tengahnya ya. Nah, kita ke setengah nada. Kenapa E dengan F setengah? Karena di sini tidak ada jaraknya seperti C ada setengah nada dari C ke cis, baru dari cis ke D. Nah, tidak ada. Kalau di sini tidak ada, maka inilah sebabnya E dengan F setengah nada. Demikian juga B dengan C setengah nada. Jadi di dalam interval tangga nada mayor ini dibaca bahwa 1 dinilai, yaitu jarak nadanya 1 C ke D, 1 D ke E, setengah E ke F, 1 F ke G, 1 G ke A, 1 A ke B, B setengah B ke C. Nah, ini kemarin teacher sudah kasih tugas ini ya. 1 ini rumusnya adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, hal ini kita harus pahami. Interval tangga nada ini sekali lagi untuk kita memahami nada secara sepenuhnya. Jadi kemarin waktu kalian membuat tugas itu ada sebagian besar yang betul yang kalian jawab, dan ada juga sebagian yang jawabannya kurang pas. Tapi itu tidak masalah ya. Kita belajar minggu depan mengenai hal itu, teacher akan jelaskan ya. Demikian saja video pembelajaran hari ini. Sengaja teacher buat video seperti ini supaya teacher berfokus untuk menjelaskan materi. Perhatikan baik-baik materi ini dan supaya kalian bisa memahami. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.